Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Joyful Kid. Kakak berdoa, kakak berharap semua kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang siap memuji Tuhan angkat tangan. Ya, kakak juga siap. Hari ini kita akan bersuka cita memuji Tuhan, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Adik-adik tahu siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia turun ke dunia, menemani kita, ada bersama dengan kita. Jadi waktu kita susah, waktu kita sedih, jangan takut. Ada Roh Kudus yang selalu menemani. Amin. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali bertemu untuk beribadah kepadamu. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan anak-anak di Sekolah Minggu Joyful Kid, Allah Roh Kudus turunlah atas setiap kami, memberikan sukacita, memberikan firman yang baru buat kami bertumbuh, berbuah di dalam nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik buat kami. Kami memuji, kami memuliakan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang mau memuji Tuhan? Sekali lagi, angkat tangannya. Ya, yuk kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita karena kita ketemu sama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oh sukacitaku. Yuk tepuk tangan sama kakak sama-sama ya. Senggol temennya. Ayo sukacita dong. Siap. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Kayaknya kalau kita nyanyi lagu ini nggak pakai gerakan nggak seru ya? Ya, yuk kita naikkan pujian ini sambil bergerak. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dengan seluruh kekuatan kita. Yuk sukacita. Oh sukacitaku
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita ketemu sama Tuhan Yesus, ada sukacita yang baru buat kita. Amin. Ayo Kakak Abel, kita naikkan pujian lagi. Anggur baru tercurah. Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, amin. Kita mau bersukacita karena Roh Kudus ada buat kita. Yo siap. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Amin adik-adik. Haleluya. Masih tetap bersukacita ya. Masih tetap semangat untuk mencari, menemukan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk kita siapkan hati, kita mau terima firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sungguh-sungguh ya memuji Tuhan, minta Tuhan hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kembali katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Minta Roh Kudus-Nya memenuhi setiap hati sehingga kita boleh mengerti apa yang mau Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa dipulihkan, hati yang susah bisa diberikan kesemangat yang baru. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita. Hadir di sini. Roh Sihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, dengan kuasa diutus Bapakku. Mata kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami siap untuk dijamah oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengertian bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menjadi lebih baik lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Allah yang sangat baik, punya Allah yang sangat mengerti kami.
Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Joyful Kids. Yes, semuanya apa kabar? Kakak kangen kalian semua. Gak tahu nih kalian kangen kakak apa enggak ya. Tapi kakak yakin kita selalu dilindungi, dijagain, disertai ya, karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus terangkat ke sorga, benar? Yang hadir pasti tahu. Dan minggu ini adik-adik mendengarkan cerita tentang pencurahan Roh Kudus. Nanti minggu depannya lagi tentang Yesus mengutus 12 murid. Oke, hari ini kita akan buka Alkitab. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Ya, 47. Nah, karena terlalu panjang ya kalau adik-adik baca ntar waktunya selesai, firmannya belum selesai dibaca. Jadi kakak ambil ayatnya yang sangat penting yaitu ayat 47. Di sini bunyinya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow. Adik-adik, kakak mau nanya. Kalau adik-adik rindu, tiba-tiba adik-adik sedih, kira-kira Tuhan tinggalin enggak? Nah, pasti jawabannya enggak, karena ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan adik-adik semua. Bahkan bukan adik-adik saja loh, tapi ada Kak Emma, ada Kak Iten, ada Kak Abel, ada Koko Neten, ada Koko Ruben. Roh Kudus ada di dalam hati kita semua. Nah, ketika 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya untuk jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang karena Tuhan selalu ada. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa nanti ya kalau aku terangkat ke sorga, kamu tetap di sini. Yang dimaksud dengan kamu tetap di sini adalah murid-muridnya tetap di sini. Artinya murid-muridnya jangan kemana-mana karena Tuhan selalu ada. Nah, ketika Yesus terangkat ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Setiap hari murid-murid Tuhan Yesus tugasnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Setiap hari gitu terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Setiap hari begitu terus. 10 hari mereka seperti yang tadi kakak katakan, mereka memuji Tuhan, menyembah, memuji Tuhan dan menyembah. Ketika mereka sementara lagi berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun di atas mereka. Roh Kudus melayang-layang di dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini kakak kasih gambar tapi ada gambar yang lebih jelas. Buat kalian bisa mengetahui. Roh Kudus itu seperti angin, tiupan angin melayang-layang di atas mereka. Sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sangat setia. Setia karena mereka taat untuk menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan kemana-mana, di sini aja, tunggu aku mengirim penolong yang setia buat kalian semua. Dan mereka melakukan itu, mereka nggak kemana-mana. Tapi mereka tetap memuji, menyembah,
berdoa, memuji, menyembah, berdoa. Dan sementara mereka lagi berdoa, Roh Kudus melayang-layang, Roh Kudus turun di atas mereka. Sehingga mereka yang ada di dalam ruangan saat itu dipenuhi semua dengan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka berkata-kata bukan lagi berkata-kata seperti biasa, tapi mereka berkata-kata dengan bahasa yang tidak dikenal satu dengan yang lain. Misalnya di situ ada Simon Petrus, di situ ada Andreas, di situ ada Yakobus. Nah, mereka-mereka ini bahasanya beda-beda semua. Simon Petrus beda dengan Andreas, Andreas beda dengan Yakobus, Yakobus beda dengan Yohanes, dan beda-beda semua bahasanya. Ketika mereka lagi berbahasa roh, sementara berbahasa yang tidak dimengerti, tiba-tiba banyak orang datang dari banyak orang Yahudi, mereka datang. Orang-orang yang datang di Yerusalem adalah orang-orang yang pengen tahu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu mereka lagi ngapain sih? Kok mereka aneh gitu? Nah, mereka datang. Mereka datang karena mereka penasaran ya. Ketika mereka datang, mereka ngintip dari luar karena murid-muridnya dipenuhi Roh Kudus di dalam ruangan yang sangat besar ya. Ngintip, oh iya, murid-murid Yesus mereka lagi bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Lalu ada yang bilang kepada mereka bahwa murid-murid Yesus ini mungkin lagi mabuk karena anggur. Jadi kalau adik-adik pernah lihat ya, kalau orang mabuk ya, itu mereka minum anggur yang alkohol yang sangat banyak sehingga alam konsentrasi mereka itu enggak udah berbeda. Nah, orang-orang yang di luar sana mereka berpikir seperti itu, bahwa murid-murid Yesus mungkin minum anggur kebanyakan sehingga mereka mabuk karena minum anggur tersebut. Tapi Simon Petrus keluar dan berkata kepada mereka, "Hai kalian semua, kami berbahasa lain bukan karena kami mabuk karena anggur, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Yesus telah terangkat ke sorga, Dia mengirim Roh Kudus untuk bersama-sama dengan setiap orang percaya." Nah, dari situ mereka mulai tercengang-tercengang, mereka mulai heran, oh iya ya, berarti Tuhan itu benar. Dia enggak ingkar janji, dia selalu menepati janjinya. Buktinya dia mengirim seorang penolong buat murid-muridnya. Ketika dari situ banyak orang mulai percaya. Apa yang terjadi? Kalau pada ayat-ayat 14, 15 sampai 47 di situ Petrus ya berdoa. Ketika orang lain melihat, orang di luar sana melihat murid-murid Yesus, mereka mulai percaya bahwa benar Tuhan tuh ada. Tuhan tuh benar mengirim seorang penolong. Banyak orang diselamatkan. Dan saat itu juga banyak orang diberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, Petrus melakukan itu. Petrus menyampaikan Injil kepada semua orang. Kenapa? Kok Petrus berani ya? Padahal sebelum Yesus terangkat ke sorga, Simon Petrus itu takut banget. Takut, karena apa? Kenapa dia takut? Kalau Tuhan Yesus terangkat ke sorga, siapa yang menemani murid-muridnya? Nah, mereka nggak berani, mereka takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka takut karena ketika nanti menyampaikan firman Tuhan lalu digebukin gitu ya pakai batu ya. Nah, tapi ingat adik-adik yang di rumah, Roh Kudus memberikan kepada mereka roh keberanian. Sehingga ketika
murid-murid Yesus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik bagi semua orang yang ada di situ maupun yang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberikan dirinya untuk dibaptis. Ketika mereka memberikan dirinya untuk dibaptis, gak nyampe di situ saja. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang diberikan dirinya baptis, mereka rindu untuk belajar lebih mendalam siapakah Yesus itu. Akhirnya di bait Allah, mereka setiap saat yang tadi kakak bacakan, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Setiap hari bertambah terus. Kenapa? Karena Roh Kudus telah menjamah hidup mereka. Karena Roh Kudus telah memberikan kepada mereka suatu kepastian bahwa benar Roh Kudus itu ada, yaitu Allah sendiri yang selalu dan setiap saat memberikan kekuatan, keberanian bagi setiap murid-murid Yesus. Nah, apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kakak mau katakan adik-adik yang ada di rumah, hari ini yang suka takut kalau pada saat lampunya padam, jangan lagi. Kenapa? Roh Kudus selalu memberikan kamu roh keberanian. Hari ini yang takut bahwa Mami nanti kalau naik kelas saya nggak dapat ranking. Jangan takut karena roh keberanian Tuhan telah berikan bagimu. Jadi kalau Tuhan memberikan kita roh keberanian bukan berarti nggak belajar, harus belajar. Tapi harus yakin pasti mempunyai iman yang kuat bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya, tepuk tangannya dulu dong yang di rumah ya. Dan yang berikut, kalau papi maminya pergi, kamu sendiri di rumah bersama Cece, jangan takut. Ya, karena walaupun kamu sendiri di rumah sendiri, tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang 24 jam menemani kamu. Siang dan malam menjaga, siang dan malam melindungi, siang dan malam selalu bersama-sama. Takut apa lagi? Takut kalau dapat nilai jelek, takut kalau melakukan salah, takut. Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kita salah, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa kita. Jangan kita takut untuk berkata tentang kebenaran. Misalnya ada teman kamu yang sakit, ayo memberanikan diri berdoa buat dia. Aku berdoa ya buat kamu ya. Nah, ada teman kamu yang susah misalnya nggak ada pulpen, pinjamin. Itu artinya kamu lagi menceritakan firman Tuhan kepada temanmu. Bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Apalagi Kak, kalau dulu nih di sekolah teman saya suka lihat saya makan. Ayo berikan makananmu kepada dia. Kenapa? Walaupun kamu nggak menyampaikan firman Tuhan secara langsung kepada dia dengan bibir mulutmu, tetapi lewat tindakan kamu berbagi, itu artinya kamu lagi menceritakan tentang firman Tuhan. Kalau di rumah seperti apa? Belajar bangun pagi, beresin tempat tidur, belajar untuk sapu rumah, belajar untuk kalau yang udah gede-gede, kelas 6, kelas 5, ayo selesai makan piringnya dicuci sendiri. Itu apa namanya? Menceritakan firman Tuhan kepada siapa? Kepada mami, kepada papi, kepada Kong, kepada Cece, siapapun yang ada di rumah. Ingat, Tuhan selalu memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kita menjadi orang-orang hebat karena ada Tuhan di dalam hidup kita ya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang manis, Joyful Kids, kakak akan berdoa buat kalian semua. Sekarang lipat tangannya, kalian lipat tangan, berdiri ya, berdiri semuanya lalu lipat tangannya. Jangan fokus kiri kanan, kamu fokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kelas 6 yang
sudah selesai ujian dan mereka akan mendengar hasilnya atau mereka akan ikut USPUN, Tuhan selalu memampukan kalian. Nah, kakak akan berdoa buat setiap kalian, biar Roh Kudus selalu memberikan bagi kalian roh keberanian, bukan roh ketakutan. Roh Kudus selalu memberikan bagi kalian kemenangan, bukan kegagalan. Roh Kudus selalu memberikan bagi kalian kekuatan, ya. Bahkan Roh Kudus selalu melindungi kalian 24 jam. Bahkan Roh Kudus selalu mengingatkan kalian ketika kalian melakukan kesalahan. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, berdiri ya, dan kakak akan berdoa buat setiap kalian. Oke, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau anak-anakmu yang manis telah mendengarkan firman Tuhan, Engkau mampukan mereka di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka masih kecil, mereka butuh belajar tentang firman Tuhan. Tapi hamba percaya dan hamba yakin Roh Kudus-Mu yang selalu mengartikan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka dan selalu memampukan mereka melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa buat anakmu Reva, anakmu William, anakmu Stefani, Feren, maupun Valentino, anakmu Christine, Michelle, Tristan, Sharon, anakmu Esther, anakmu Candy, Owen, Shirley, bahkan Jojo, Nico, anakmu Tiffany, Immanuel, bahkan Felix, anakmu Hana, anakmu Kenny, Moses, Kayla, bahkan anakmu Okta, Jenis, Kevin, Renata, Brenda, Semi, bahkan anakmu Kristeo, anakmu Alvino, Debni, anakmu Grace, anakmu Joan, anakmu Lionel, Natalia, Rere, anakmu Joe, bahkan anakmu Harjun, bahkan anakmu adik Kayla yang baru lahir Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada masa depan yang terbaik, ada pemulihan, ada kepintaran, ada roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Hamba percaya dan hamba yakin dalam diri-diri mereka ada pemimpin-pemimpin besar. Dalam diri-diri mereka ada orang-orang hebat. Dalam diri-diri mereka ada masa depan yang terbaik. Dalam diri-diri mereka Engkau siapkan yang terbaik bagi setiap mereka. Hamba percaya dan hamba sangat yakin dari masa kecil mereka, masa muda mereka sampai mereka dewasa nanti selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Selalu ada dalam penjagaan Tuhan. Selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan selalu turun atas hidup mereka. Orang tua mereka, papi, maminya Engkau berkati di dalam nama Yesus. Pekerjaan apapun yang dikerjakan dengan kedua belah tangan, kata firman Tuhan selalu berhasil di hadapan Tuhan. Karena kami percaya dari orang tua maka akan didikan yang terbaik akan diterima oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mengakhiri sekolah minggu di minggu ini. Kami percaya kami akan jumpa lagi di minggu-minggu besok dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba berdoa buat Kaitan, Abel, Koko Neten, Koko Ruben yang selalu setia untuk melaksanakan setiap kegiatan sekolah minggu. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Dipakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Jadikanlah mereka orang-orang hebat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang semua percaya Tuhan Yesus katakan amin. Dadah semuanya.